Langsung saja di sini saya akan membahas tentang peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada sebagai rencana pembelajaran, yang kedua sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan, yang ketiga sebagai acuan dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, yang keempat sebagai penentu metode pembelajaran, yang kelima sebagai alat evaluasi dan penilaian, yang keenam mendorong pengembangan karakter dan kompetensi siswa, 7 mengadaptasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 8 mendorong diferensiasi dan inklusi dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu pembahasan pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Nah, yang belajar yaitu proses di mana individu mengalami perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku melalui pengalaman, latihan, atau pendidikan. Belajar melibatkan interaksi aktif antara pelajar dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi. Nah, yang mengajar proses yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru untuk memfasilitasi belajar pada siswa. Mengajar melibatkan perencanaan penyampaian informasi, penggunaan metode, strategi, dan alat-alat tertentu untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir itu pembelajaran interaksi antara guru, siswa, dan bahan ajar dalam lingkungan pendidikan. Mempelajari mencakup proses belajar dan mengajar serta semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Pembelajaran juga mencakup pendekatan metode serta evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Nah, pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Pengalaman empirik sebagai sumber belajar merujuk pada pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman langsung atau praktik nyata. Bukan hanya dari teori atau buku. Pengalaman ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan konseptual tentang suatu konsep karena mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, sistem sebagai sumber belajar. Filsafat merupakan sistem kepercayaan yang tersusun berdasarkan pertimbangan nalar dan mantik. Filsafat memberikan penjelasan yang ajak tentang hakikat kenyataan, kebenaran, kebijakan, dan keindahan. Nah, pembelajaran menggali konsep siswa. Istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Bart et al. 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar, di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respons setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala, atau fenomena, serta problem sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup kesehariannya.